Sorry ye, Golkar. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Tahan ya, jangan sebut. Ini supporter macam apa? Support gendeng boleh ngomong itu. Saya katakan politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu. Ada pemimpin kancil, sebutan Mas Bahlil ganteng, sampai roasting sorry ye Golkar. Di balik kelakar kocak Presiden Prabowo ini, ada kata-kata londo ireng, gendeng, peringatan keras soal kekayaan negara yang bocor, hingga satu hal yang tidak bisa ditawar soal Palestina. Kok bisa pidato sepecah dan setegang ini di waktu yang bersamaan? Stay tune sampai habis, kita bedah tuntas makna tersirat dari pidato epik Presiden Prabowo di puncak harlah ke-28 PKB. Jangan di-skip, karena poin ketiganya bakal bikin kalian merinding. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Tanggal 23 Juli 2026 di JCC Jakarta, Presiden Prabowo ngebuktiin kalau politik itu nggak selamanya kaku. Di awal pidato, beliau langsung roasting tipis-tipis kawan-kawan koalisinya. MBG singkatan Mas Bahlil ganteng. Bisa aja loh. Sorry ye, Golkar. Golkar ya ulang tahunmu akhir tahun. Gak cuma itu, Pak Dasko dari Gerindra pun kena sekatmat kocak soal jabatannya. Lo mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Bang. Tapi guys, jokes ini bukan sekedar basa-basi. Ini adalah cara elegan seorang pemimpin menunjukkan soliditas koalisi. Bahwa di balik meja panas politik, mereka tetap satu frekuensi. Dan dari sinilah metafora legendaris muncul. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang itu. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Kenapa kancil? Dalam budaya kita, kancil itu representasi dari kecerdikan, kelincahan, dan kemampuan bertahan di situasi paling sulit sekalipun. Prabowo secara tersirat mengakui kehebatan manuver politik Caimin, Dasko, dan Bahlil. Ini adalah pujian level tinggi yang dibalut dengan jokes ala tongkrongan bapak-bapak. Dari ketawa, kita langsung dibawa ke realita pahit. Di sini, ton pidato berubah 180 derajat. Prabowo dengan tegas membongkar masalah fundamental bangsa kita. Saudara-saudara, semua pakar mengatakan
kalau bicara ekonomi Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya bahasa sononya adalah incremental capital output ratio. Artinya kalau kita mau nambah kaya $1 atau Rp1, untuk dapat Rp1 kita harus keluarkan 6,5 rupiah. Untuk dapat $1 kita harus keluarkan 6,5 dolar. Kalau negara lain mereka bisa dapat $1, mereka hanya keluarkan $4. Selisih $2 sama berapa negara tetangga kita? 2/6, 1/3. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah $270 miliar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Bocor, uang yang seharusnya untuk rakyat terbang ke luar negeri. Dan siapa dalangnya? Prabowo menggunakan istilah historis yang sangat menohok. Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Londo ireng, pengkhianat bangsa sendiri yang rela menjual kekayaan Indonesia demi keuntungan asing. Prabowo bahkan menyentil pihak-pihak yang pesimis dan selalu nyinyir kalau Indonesia mau maju. Jadi saudara, kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April liwat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei liwat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps. Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan nggak boleh. Tahan ya. Jangan sebut. Tadi saya bilang gelasmu. Gelasmu boleh kan? Gelasmu. Gelas. Saudara-saudara, kalau kita cinta sama satu kesebelasan, umpamanya ya, kesebelasan kita lagi main sepak bola, benar nggak? Dia lagi bertarung, dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai supporter,
Ya kan? Ayo, ayo, maju. Aduh. Ya. Tapi jangan nurunkan moral dong. Orang lagi bertanding di situ. Oh, nanti gol masuk. Nanti kamu kalah. Ini supporter macam apa? Support gendeng boleh ngomong itu. Kata gendeng keluar sebagai bentuk frustasi yang nyata. Analoginya simple. Ibarat timnas lagi tanding, masa supporternya sendiri malah nyumpahin kalah. Make sense kan? Dan di atas semua urusan ekonomi dan intrik politik, ada satu garis merah yang ditarik sangat tebal oleh Presiden Prabowo di kancah global. Sebagai negara non-blok yang bersahabat dengan semua negara, ada satu hal yang tidak bisa digugat-gugat. Saya terima kasih. Kita tidak niat apa-apa. Kita tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau. Begitu saya dilantik, saya umumkan politik luar negeri Indonesia. Kita bersyukur bahwa kita non-blok. Kita tidak punya musuh. Kita hormati semua negara. Kita hormati semua kekuatan. Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif. Saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu. Ini bukan sekedar janji politik, ini adalah amanat konstitusi yang dieksekusi dengan zero compromise. Titik. So, dari yang awalnya bikin ngakak guling-guling soal kancil dan roasting ketum partai, pidato ini ditutup dengan masterclass nasionalisme dan ketegasan geopolitik. Jadi saudara-saudara, saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh tadi rekomendasi Ijtimah ada luar biasa ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Saya yakin semua partai dalam koalisi kita sudah berada di arah ini. Kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita diambil terus. Kita pasti akan menghadapi perlawanan. Mereka-mereka yang menikmati kekayaan bangsa kita, ya mungkin terusik. Tapi apa boleh buat? Kita tidak ada pilihan lain. Itu kekayaan kita. Itu kekayaan kita. Semua itu kekayaan kita. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia. Kewajiban siapapun yang mimpin, kewajiban saya yang saudara pilih, kewajiban saya adalah untuk bekerja sekuat tenaga agar kekayaan tersebut bisa kita kendalikan kembali, bisa kita kuasai kembali, bisa kita manfaatkan untuk rakyat kita. Saudara-saudara, semua pakar mengatakan kalau bicara ekonomi Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien?
artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu, mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya bahasa sononya adalah incremental capital output ratio. Artinya kalau kita mau nambah kaya $1 atau Rp1, untuk dapat Rp1 kita harus keluarkan 6,5 rupiah. Untuk dapat $1 kita harus keluarkan 6,5 dolar. Kalau negara lain mereka bisa dapat $1, mereka hanya keluarkan $4. Selisih $2 sama berapa negara tetangga kita? 2/6, 1/3. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah $270 miliar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi. Ya, kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah tahu apa yang terjadi, ya kan? Hah? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan, benar? Benar. Ibu-ibu tahu apa saja. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu. Mereka tidak mau nunggu lagi. Banyak yang nyampaikan ke saya, terima kasih. Tadinya jalan kaki 1 jam. Nyebrang mempertaruhkan nyawa. Nyebrang pakai tali. Nyebrang pakai kotak-kotak. Kita atasi. Sekolah-sekolah roboh. Sampai akhir tahun kita sudah akan memperbaiki 67.000 lebih sekolah. Tahun 27 saya instruksikan harus lebih 100.000 sekolah. Yang sekian belas tahun tidak disentuh. Saudara-saudara, ada juga media-media yang, ya kan, walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh. Dia kira kita nggak ngerti.
Saya nggak sebutlah media mana itu. Kalau saya sebut ya pada saatnya akan saya sebut. Kalian sudah tahu lah. Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Jadi saudara, kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April liwat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei liwat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps. Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan nggak boleh. Tahan ya. Jangan sebut. Tadi saya bilang gelasmu. Gelasmu boleh kan? Gelas. Saudara-saudara, kalau kita cinta sama satu kesebelasan, umpamanya ya, kesebelasan kita lagi main sepak bola, benar nggak? Dia lagi bertarung, dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai supporter, ya kan? Ayo, maju. Aduh. Tapi jangan nurunkan moral dong. Orang lagi bertanding di situ. Oh, nanti gol masuk. Nanti kamu kalah. Ini supporter macam apa? Support gendeng boleh ngomong itu. Gimana sih, PKB kan dari Jawa Timur, bahasanya kan saya lihat ini banyak Indonesia Timur di sini. Orang Indonesia Timur kan ya bicaranya belak-belakan. Jawa Timur itu sama dengan Banyumas. Jadi apa itu? Ya udah, terima kasih. Saya nggak ngomong. Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik, bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah nggak ada masalah. Nanti juga gabung lagi.
PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita itu. Benar. Coba cek. Dia gali hatinya sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita. Hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Ijtima Ulama belum, tapi kita nggak ada masalah. Dikritik itu baik. Ya. Kritik itu menyelamatkan. Kritik itu mengingatkan sebetulnya. Ya. Tapi ada beda kritik dan caci maki. Ya kan? Kritik dengan fitnah itu beda itu. Ya kan? Benar nggak? Tapi nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Kalau kita benar, kalau kita menjalankan kebenaran, kalau kita berada di jalan yang benar, tidak ada masalah. Kita terus akan kuat. Keyakinan kita. Terima kasih saya diundang malam hari ini. Terus aja tadinya saya mau mengakui. Pengakuan boleh kan? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa boleh kan? Tadinya saya terus terang aja kecapean. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya kan, hebat. Pakai drum band. Tadi lagunya apa itu? Maju tak gentar lagi. Ini memang Gus Imin ini memang dia pelajari ini. Dia tanya-tanya, oh ini Jenderal Purnawirawan Prabowo bisa disambut pakai kelenengan ya. Enggak, kita sambut pakai drum band. Jadi dia semangat. Masuk ke sini kasih lagi Mars PKB. Waduh. Mars PKB hati-hati kok pelajari itu. Siapa yang bikin itu lagu itu? Saya ini kalau hadir acara harlah-harlah, saya juga lihat ya, apa yang habis itu saya dikasih rekomendasi Ijtima Ulama ini. Hebat PKB, luar biasa. Terima kasih. Saya terima kasih. Kita tidak niat apa-apa. Kita tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau. Begitu saya dilantik, saya umumkan politik luar negeri Indonesia. Kita bersyukur bahwa kita non-blok. Kita tidak punya musuh. Kita hormati semua negara. Kita hormati semua kekuatan. Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif. Saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan,
Tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu. Kita baik semua. Kita ingin baik sama semua kekuatan, tapi kita tidak mau diganggu. Kita sekarang sedang membangun kekuatan pertahanan yang lumayan. Tapi di mana kekuatan pertahanan kita? Kekuatan pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Pertahanan kita adalah dalam cintanya rakyat kepada negaranya. Itu kekuatan kita. Kita tidak mau ganggu orang lain, tapi seluruh rakyat Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya, akan mempertahankan kemerdekaannya, akan mempertahankan masa depannya, saudara-saudara. Jadi terima kasih, hari ini saya merasa diperkuat. Saya merasa saya dapat dukungan. Dan saya yakin semua partai koalisi yang saya pimpin senafas, sejiwa, dan berada bersama saya. Dan di ujungnya saya juga percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, itu kata hati saya. Karena kita adalah semua patriot, semua adalah anak bangsa Indonesia. Tidak mungkin ada anak yang tidak setia kepada ibunya, kepada Ibu Pertiwi. Saudara lihat kemarin pelantikan perwira muda? Lihat di TV enggak? Apa yang mengharukan? Coba ibu-ibu lihat enggak? Perwira baru dilantik sujud dan cium kaki ibunya. Lihat. Itu TNI. Itu perwira Indonesia. Perwira Indonesia ujungnya adalah sujud kepada ibu. Setia kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih PKB. Mari kita berjuang bersama. Berjuang bersama untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kali ini benar-benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.